Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tentang larutan garam dan hidrolisis ya. Sebelumnya bahas dulu apa itu garam. Garam adalah zat yang dihasilkan dari reaksi netralisasi asam dan basa. Jadi kalau misalnya ibu gambarkan reaksi pembentukan garam berasal dari asam ditambah basa yang menghasilkan garam tambah air ya. Jadi kalau asamnya itu dia HCl, misalnya basanya itu NaOH, dia akan menghasilkan garamnya apa gitu ya. Berarti kamu harus ionisasi dulu. HCl kan menjadi H positif, Cl-. NaOH, Na pos titik tambah OH negatif. Mereka kan akan saling bertukaran. Cl berikatan sama Na karena negatif sama positif, H positif sama OH min, ya kan? Maka terbentuk garamnya, garam NaCl ditambah H2O. Nanti NaCl ini akan bersifat 2. Kalau tidak bersifat asam, atau dia juga bersifat basa, atau juga nanti dia bersifat netral. Tergantung dia berasal dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, atau dua-duanya lemah, atau dua-duanya kuat gitu. Nih ya. Apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis garam ada reaksi peruraian antara kation berarti yang positif tadi. Contoh kationnya ini Na positif. Dan anion garam, anionnya ini Cl negatif dengan air dalam suatu larutan. Oke, contohnya ini. Hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ingat ya, dua-duanya kuat. Asam kuat, basa kuat. Maka dia tidak akan mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena sama-sama kuat, tidak ada yang mengalah, istilahnya gitu. Jadi pH-nya sama dengan netral atau pH-nya sama dengan 7. Contohnya ini, reaksi hidrolisis NaCl tambah H2O. Jadi kan dia kalau di hidrolisis menjadi, ini kan ibu buat di bawah sini ya, Na positif Cl- gitu ya. Oke, di sini sehingga ini reaksinya ini kan H positif OH- gitu ya. Oke. Sehingga ini kan reaksinya menjadi reaksi Na ini Na positif ditambah OH negatif. Nanti mereka ini akan berikatan sama H positif sama OH negatif gitu ya. Nah, karena Na positif berasal dari basa kuat, Na positif ditambah H2O. Ibu buat di sini ya H2O-nya. H2O-nya itu kan H positif, OH negatif. Oke, gitu. Maka di sini tidak akan terjadi reaksi hidrolisis. Kenapa? Karena Na positif berasal dari basa kuat, maka tidak terjadi hidrolisis. Sedangkan sorry, maksud ibu ini bukan OH- ya. Oke, bentar ini dihapus. Ini Na positif sama Cl negatif. Nah, ini Cl negatif ya. Nah, ini sama reaksinya seperti ini. Nah, Cl negatif itu juga kan bersifat asam lemah, asam kuat ya. Cl negatif dia juga tidak akan terhidrolisis dengan air. Kenapa? Karena dia bersifat asam kuat gitu, sama-sama kuat. Contohnya yang kedua, kalau berasal dari asam kuat dan basa lemah, jadi dia mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Hanya yang basa lemahnya aja yang terhidrolisis. Nanti yang asam kuatnya tidak dapat hidrolisis karena dia kuat ya, sehingga pH-nya bersifat asam karena dia berasal dari asam kuat dan pH-nya kurang dari 7. Di bawah 7 berarti sifatnya asam ya nak ya. Sehingga nih kalau dihidrolisis menjadi NH4Cl, berarti NH4 positif ditambah Cl negatif. Nah, ini kan nanti dia bersifat basa lemah, Bl ini ya. Bl, basa lemah. Yang ini asam kuat. Sehingga kalau dihidrolisis menjadi NH4+ ditambah H2O menjadi, nah ini akan mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena berasal dari
basa lemah. Nah, ini akan berikatan ke sini nanti nih, sehingga membentuk NH4OH ditambah tambah H positif ya. Oke, kemudian ini Cl- ditambah H2O ini tidak akan mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena dia berasal dari asam kuat. Oke, jadi kamu perhatikan di sini. Di sini kan ada terbentuk H positif. Terbentuknya H positif menandakan kalau larutan ini bersifat asam. Seperti itu ya. Selanjutnya ini, hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Oke, ganti dulu warna biru. Asam lemah dan basa kuat. Sama juga tadi, mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Dan pH-nya bersifat basa atau pH lebih dari 7. Contohnya ini, C3CONA ditambah H2O. Maka di sini reaksinya membentuk CH3COO- ditambah Na positif. Nah, ini dia asam lemah. Nah, ini basa kuat. Jadi kalau direaksikan menjadi CH3COO- ditambah H2O. Ini ya. Kan H positif, ini OH negatif. Yang min akan berikatan sama yang positif kan? Menjadi ini dihapus dulu. Menjadi Ca3COOH, sisanya ini kan OH- ditambah OH negatif. Oke, satu lagi Na positif. Na positif ini tidak akan mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena dia bersifat basa kuat, maka dia tidak akan mengalami hidrolisis. Oke, nah kamu bisa lihat di sini terbentuknya OH negatif ya. Tunggu ya, ini terbentuk OH negatif. Terbentuknya OH negatif menandakan kalau dia bersifat basah, garamnya bersifat basah. Oke, contoh yang selanjutnya yang terakhir yaitu hidrolisis yang berasal dari asam lemah, basa lemah. Berarti dua-duanya lemah. Nah, kalau dua-duanya lemah akan mengalami hidrolisis total. Jadi semuanya akan mengalami reaksi hidrolisis. Nah, pH-nya bergantung harga Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, Ka itu konstanta asam. Konstanta asam yang lebih besar daripada konstanta basanya, maka pH-nya pasti bersifat asam atau pH kurang dari 7. Ini buat pH-nya bersifat asam. Terus jika Ka-nya lebih kecil daripada Kb, berarti kan Kb lebih besar daripada Ka. Maka pH-nya lebih besar dari 7 atau bersifat basa. Dan jika Ka sama dengan Kb, maka pH-nya sama dengan 7 atau bersifat netral. Oke, contohnya reaksi ini. CH3COO, ini maksudnya, bentar ya. CH3COO-NH4. Nah, ini maksudnya reaksinya. CH3COO-NH4. Jadi reaksinya itu menjadi kalau hidrolisis CH3COO- ditambah NH4 positif. Oke. Nah, masing-masing akan mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena dua-duanya berasal dari asam lemah. Ya kan? Ini kan H positif OH-. Ini kan dia asam lemah nih, Al. Maka yang min nanti berikatan sama si H kan, membentuk CH3, ini penetapannya enak ya, CH3COOH tambah OH-. Satu lagi di sini NH4 positif ditambah H2O, ini H positif, OH negatif, ini bersifat basa lemah kan, Bl. Yang positif nanti berikatan sama OH-, sehingga membentuk NH4OH. Sisanya
yang positif ini, berarti sisanya H positif. Nah, di sini kan kamu lihat ada OH-, ada lagi H positif. Maka nanti pH-nya itu tergantung dari harga Ka dan Kb. Seperti itu. Ya. Tapi hidrosisnya seperti ini, reaksi hidrosisnya. Ini sama yang ini. Oke, sekian penjelasan Ibu hari ini. Nah, ini tugasnya ya. Tuliskan reaksi hidrolisis dan jenisnya. Jadi contohnya KSO4. Ini K2 ya. K2SO4. Nanti kan ini kalau kamu reaksikan menjadi 2K positif ditambah SO4 2-. Kamu klasifikasikan ini termasuk basa lemah atau basa kuat. Ini termasuk asam kuat atau asam lemah gitu ya. Baru kamu cari hidrosisnya, ditambahin H2O. Seperti itu. Ini CaCN2 ya, sorry ya. CaCN2 karena Ca itu nanti 2 positif. Ca ini nanti 2 positif dan Cn nanti negatif 1. Oke, nanti klasifikasikan ini termasuk basa kuat atau basa lemah, ini asam kuat atau asam lemah. Nah, ini sama kalau NH4NO3 ini nanti reaksinya NH4 ini N ya, positif tambah NO3 negatif. Oke. Silakan mengerjakan tugasnya dan dikumpul hari ini ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.